Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan lagi renungan kita. Kalau kemarin minggu lalu saya membagikan mengenai Yesus melihat iman itu. Saudara-saudaraku, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Yesus mendengar, ya, Yesus mendengar iman itu. Saudara-saudaraku, supaya kita mendapatkan apa yang kita percayai, sebab Tuhan telah melakukan semua di kayu salib untuk kita, sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu karena perbuatan Tuhan itu bagi kita. Sehingga saudaraku, hidup kita tersenter, sehingga hidup kita berpusat kepada Tuhan Yesus itu sendiri, Sang Pemberi hidup. Sebab Bapak Ibu Saudara, jika kita tidak berpusat kepada Tuhan Yesus, kita tidak bersenter kepada Tuhan Yesus, melakukan segala sesuatu karena Tuhan Yesus, untuk Tuhan Yesus, dan bagi Tuhan Yesus, saudaraku, maka sesungguhnya kosong, saudara-saudaraku. Sesungguhnya kita tidak selamat, saudara-saudaraku. Sesungguhnya kita ada di dalam kematian itu sendiri, sekalipun kita hidup, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, setiap kita anak-anak Tuhan wajib hidup di dalam Tuhan. Wajib kita ini, Bapak Ibu Saudaraku, mempusatkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Ya, sehingga Tuhan Yesus melihat, Tuhan Yesus mendengar kita beriman, saudara-saudaraku. Dan ketika kita beriman, sesuatu yang besar itu terjadi, sesuatu yang supranatural itu terjadi, Bapak Ibu Saudaraku, sesuatu yang ajaib itu terjadi, ya, supaya kita, saudara-saudaraku, memahami dan mengerti hal itu semua. Kita tentu akan melihat dasar firman-Nya, sebab saudaraku, banyak pengharapan-pengharapan dari Bapak Ibu Saudara, banyak pengharapan dari saya juga, banyak pengharapan-pengharapan yang umat Tuhan punyai, dan mungkin pengharapan itu belum sampai kepada Bapak Ibu Saudara dan saya sendiri. Itu kita wajib memiliki iman, Bapak Ibu Saudaraku, ya, memiliki iman. Sebab juga iman dikatakan adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu akan terjadi, saudara-saudaraku. Nah, oleh karena itu, mari kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Iya, ini Bapak Ibu Saudara, ya. Ini bercerita tentang perwira. Matius 8, saya akan membacakan mulai ayat 5 sampai 13. Biar singkat aja, saya potong-potong ya, saudara, ya. Nanti saya akan ingatkan saudara. Ini seorang perwira, saudaraku, perwira dari Itali. Ya, saudaraku, ceritanya, Yesus berkata, ayat 10 ini, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudara perhatikan, saudaraku, yang kalimat Tuhan Yesus yang saya blok dengan kata merah itu. Setelah Yesus mendengar hal itu, setelah Yesus
mendengar hal itu. Saudara-saudaraku, Yesus mendengar. Mendengar hal apa, saudaraku? Ini yang perlu saudaraku cermati. Setelah Yesus mendengar hal itu, mendengar apa yang disampaikan oleh perwira ini kepada Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Perwira ini, saudaraku, menyampaikan bahwa hambanya sedang sakit. Sakit keras dan sangat menderita. Dikatakan demikian oleh seorang perwira ini kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Oke, aku mau ke rumahmu dan aku akan menyembuhkannya." Gitu. Perwira ini berkata, "Jangan, aku tidak layak terima engkau." Saudara-saudara, lalu dia menjelaskan, "Aku ini seorang bawahan dan bawahanku sendiri, dan aku sendiri pun seorang bawahan, aku sendiri punya bawahan. Kalau aku bicara pergi, pergi. Kalau aku bicara datang, datang." Saudara-saudaraku, katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku itu sembuh. Saudara-saudara, Yesus lalu memuji perwira ini. Setelah mendengar hal itu, Yesus terheran-heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Saudaraku, perwira ini memenuhi dua syarat. Yang pertama, saudaraku, dia datang kepada Yesus dan menyampaikan kepercayaannya. Saudaraku, yang kedua, saudaraku, dia lakukan perbuatan yang ajaib itu, saudara-saudaraku. Nah, prosesnya mesti kita tahu, saudara-saudaraku ya. Ada tiga hal yang di situ saya garis bawahi. Yang pertama, kita datang kepada Yesus, saudaraku, dan kita sampaikan kepada Dia. Maka Yesus mendengar. Saudaraku, banyak sekali kita beriman, tapi kita tidak datang dan menyampaikan kepada Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Kita perlu, saudara-saudaraku, sampaikan kepada Tuhan Yesus, katakan kepada Tuhan Yesus. Sama seperti Musa, saudara-saudaraku ya, dia waktu itu bangsa Israel minta kepada air, lalu Tuhan berkata, akan kepada batu itu. Lalu Musa memukul dan itu, saudara-saudaraku. Perlu kita mendengar, perlu kita sampaikan kepada Tuhan Yesus setiap waktu kepercayaan kita. Saudaraku, itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, Yesus menunjuk kepada pengikutnya. Kita pengikut Tuhan Yesus, saudaraku. Berkata kepada mereka yang mengikutinya. Menunjukkan kepada orang yang mengikutinya. Kamu perlu menyampaikan hal itu. Menyampaikan hal itu supaya Tuhan mungkin heran akan kehebatan kepercayaan kita kepada Dia. Sebab roh iman adalah kita percaya, maka kita berkata-kata. Itu roh iman, saudaraku. Jadi yang pertama, saudaraku, Yesus perlu mendengar apa yang kita percayai itu. Yang kedua, Yesus, saudaraku, menunjukkan kepada kita dan berkata kepada orang yang mengikutinya, saudaraku, supaya kita menyampaikan yang kita percayai. Yang ketiga, berimanlah seperti itu, seperti 1 dan 2. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini, aku tidak pernah
aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudaraku, percayalah, berimanlah. Kalau Anda percaya, maka Anda berkata-kata seperti yang diharapkan poin 1, saudara-saudaraku, dan poin 2. Jadi bolak-balik ke situ, saudara-saudara ya. Bolak-balik ke situ. Kita percaya bahwa bangsa kita akan datang kepada Tuhan. Kita percaya, saudaraku, bahwa kita akan sembuh. Kita percaya bahwa kita bisa menembus krisis ini, Bapak Ibu Saudaraku, yang menimpa banyak bangsa, yang menimpa banyak orang. Kita percaya, saudaraku, bahwa kita mampu melakukan perkara yang besar dan ajaib. Kita perlu sampaikan kepada Yesus dan Yesus mendengar. Dan kita, saudaraku, ditunjuknya, saudaraku, dan kita percaya, kita beriman kepada Dia. Mari kita lihat hasil kesimpulan yang Tuhan berikan. Saudara-saudaraku, Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah padamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Perlu Bapak Ibu Saudaraku, kita terus menyampaikan, kita terus berkata-kata kepada Tuhan, dan terus kita ditunjukkan kepada Tuhan untuk kita percaya, beriman, terus percaya. Maka suatu saat Yesus lewat dan berkata, "Saudara-saudaraku, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Pulanglah, jadilah seperti yang engkau percaya. Saudara-saudaraku, setialah, tunggulah, saudaraku, sampai Yesus berkata, bagi Anda yang terus berkata-kata setiap pagi, merindukan bangsa, merindukan gereja, merindukan kesembuhan, merindukan pemulihan, saudara-saudaraku, Yesus berkata, pulanglah, jadilah sesuai dengan yang kamu percaya. Saudara-saudaraku, saya kemarin di WA seorang dari Ambon, saudara-saudara ya, dia mengikuti David Tabernacle Worship. Saudaraku, sebenarnya sudah selesai, karena dia lihat itu kemarin pagi, padahal sudah 4 hari berarti ya. Iya, lalu saudaraku, di situ kan ada nomor-nomor, dia WA saya. Nama saya Martin Luther Temaluhur. Saudaraku, saya dari Ambon, saya barusan mengikuti David Tabernacle Worship. Mata saya mengalami serangan galau karena mata saya. Saudara-saudaraku, lalu saya mengikuti David Tabernacle Worship ini, saya sangat diberkati. Dan dia dilawat Tuhan, saudaraku, dia dijamah Tuhan. Saudara-saudara, kami tim David Tabernacle Worship ini selalu percaya, dan setiap Selasa kami selalu berdoa, kami selalu menyampaikan kepada Tuhan supaya bangsa ini diberkati, bangsa ini dipulihkan, bangsa ini disembuhkan. Saudara-saudaraku, rupanya jam doanya sudah berlalu, tetapi saudaraku, orang disembuhkan baru kemarin pagi ketika dia mengalami serangan, dan dia dijamah Tuhan, dilawat Tuhan. Dia saksikan itu kepada saya, saudara-saudaraku. Saya nggak tahu apakah dia WA juga teman-teman yang lain, tetapi Tuhan memberkati dia melalui itu. Saudara-saudaraku, itulah kepercayaan kita. Setiap Selasa, bukti kita percaya kepada Tuhan, dan bangsa kita bisa dipulihkan, bisa disembuhkan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudaraku.